Halo, gue Bang Genta. Selamat datang di channel Magenta, Malam Gentayangan. Kali ini gue nggak akan menceritakan storytelling dan akan menghadirkan narasumber kita yang akan menceritakan kisah mistis dan kejadiannya di masa lalunya. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin. Dare to hear, let the story begin. Oke, bagi Sobat Magenta, kebetulan sudah datang narsum kita nih, bernama Bang Andri, yang akan menceritakannya. Halo Bang Andri, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Waduh, udah jauh-jauh datang ke studio Magenta nih Bang. Ya nggak terlalu jauh juga Bang, masih Iya. di daerah Tangerang juga. Oh, di Tangerang juga ya Bang? Alhamdulillah, ini yang perdana nih ya Bang Andri ya? Ya pernah juga dipanggil di podcast-podcast lain gitu. Kira-kira apa nih Bang Andri yang mau diceritakan hari ini nih? Ini cerita masa lalu aja Bang. Jadi gue dulu punya masa lalu itu sekitar tahun-tahun 85 atau 84 lah. Nah itu gue masih inget nih sampai sekarang cerita itu gitu. Ya kisahnya itu waktu pas gue lagi pulang dari rumah temen, habis ngaji nih, awalnya ngaji masih kecil bocah gitu kan. Terus ke rumah temen sebentar, terus gue lewat pulang nih, lewat ada nih TK di dekat rumah gue nih, emang lumayan kelihatan serem gitu Bang TK-nya. Maksudnya tuh karena belakangnya kebun, jadi suasananya rada serem. Dan juga listrik waktu di tempat gue itu kan listrik belum full 24 jam ya Bang. Gitu. Nah, apa namanya? Sore itu baru listrik nyala gitu. Kalau siangnya nggak nyala gitu. Oke. Itu jadi emang suasana juga masih kampung asli lah. Gitu. Ya itulah cerita yang akan gue share ke lu nih Bang. Gitu. Misteri banget ya Bang ya? Ya nanti kita ini deh. Oke, tahan dulu ya Bang ya. Kita untuk Sobat Magenta yang belum subscribe atau klik di tombol subscribe agar pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Oke, dilanjut Bang Andri. Awalnya gini Bang, kita tuh tahun-tahun 84 itu atau 85 ya, tepatnya lupa ya, pokoknya antara tahun segitu. Itu gue tuh kelas 5 SD kalau nggak salah. Tapi kejadian itu sampai sekarang gue tetap masih ingat gitu. Karena gue kan jalannya tuh berdua sama temen gue gitu. Makanya sampai sekarang masih ingat. Temen gue juga kalau misalkan gue tanya, dia masih ingat gitu. Ya udah, akhirnya kan gue nih pas bulan puasa itu nggak bulan puasa, sorry gue nggak bulan puasa. Gue itu ikut ngaji itu ada di salah satu masjid di tempat rumah gue, di komplek gue, di bawah nama masjidnya Al Muhajirin. Tuh, nah gue anak-anak kecil-kecil zaman dulu nih kan suka disuruh ngaji tuh Bang, sama orang-orang tuanya gitu kan. Nah ngaji itu pas habis isya gitu, habis isya kita ngaji. Waktu itu anak-anak tuh rame, gue ada temen gue Deda, ada si Jasril, ada ya banyak lah, gue nggak mungkin sebutin karena banyak gitu kan. Ya gue ngaji di situ, muter, maksudnya itu ganti-gantian. Selesai gue pulang ngaji itu ceritanya kurang lebih jam-jam 8:30, belum terlalu malam buat gue gitu. Belum terlalu malam juga. Udahlah gue pulang gitu. Gue pulang itu muter ceritanya Bang. Gue nggak lewat tempat seperti biasa gitu. Gue muter lewat belakang gitu. Gue nggak lewat depan. Kalau lewat depan itu gue terlalu jauh gitu. Jadi gue lewat belakang. Nah gue begitu pas gue lewat belakang, itu kan emang dekat dekat rumah temen gue ada Udi tuh. Dia ada pohon rambutan, dia punya pohon rambutan di situ. Nah gue jalan berdua tuh. Emang suasana jam-jam segitu pada saat itu emang sepi Bang. Tahun-tahun segitu ya mungkin karena gue adanya di Tangerang pinggiran, jadi emang masih banyak-banyak kebun, sawah-sawah gitu kan. Tapi di tempat gue persawahan sih nggak ada.
banyak kan kebun gitu. Ya gue jalan sama temen gue berdua tuh, gue sama Deda tuh bang berdua. Gue jalan. Nah begitu gue habis lewatin rumah Udi, kan sebelahnya rumah Udi itu pohon rambutan. Pas gue mau masuk ke arah TK, nah gue ngeliat tiba-tiba kayak ada sekelebatan nih bang. Oh. Set. Gue berhenti dong sama Deda gitu sama temen gue nih. Berhenti, gue diem aja gini. Apaan tuh Henry? Nggak tahu. Namanya gue otak bocah. Gue nggak berpikir itu hal yang menurut gue tuh wah serem gitu. Setan. Gue nggak ada perasaan takut, merinding segala macem. Udah gue cuma terkesima aja berdua. Gitu. Apaan ya? Apaan itu? Nah, gue mau ngelangkah jadi nggak berani tuh gitu. Tapi nggak ada perasaan takut, cuma mau apa? Berhenti, gue diem berdua begini, melongo begitu, apaan gitu. Tapi mau maju nggak berani gitu. Ya udah, akhirnya gue diem berdua, balik lagi yuk lewat sana. Gue bilang begitu kan, iya. Ketemu lah sama temen gue Jasril nih namanya. Oh. Dia lebih tua dari gue, dia SMP pada saat itu. Gue bilang sama Jasril, Sril, pulang temenin gue dong lewat situ, ntar sampai rumah lo gue kasih duit dah. Gue minta duit sama ibu gue saking nggak beraninya tuh bang lewat situ. Ya udah akhirnya gue dianterin sama Jasril. Ya kan pulang gue dianterin sama Jasril, jadi gue nggak lewat situ lagi bang. Ada 3 bang kalau mau lewat rumah gue nih, bisa dari depan, tengah, sama belakang. Kalau belakang gue lewat TK gitu. Oh, rada muter tuh bang. Rada muter gitu. Udah gue akhirnya dianterin tuh sama Jasril. Gue dianterin sama Jasril. Yalah, gue pikir namanya gue takut, akhirnya gue masuk ke dalam rumah. Gue minta duit sama nyokap gue, sama ibu gue. Gue kasih duit dia gitu. Maksudnya gue emang bilang sama dia gitu kan. Udah pada saat itu mah gue nggak, udahlah biasa, besok pagi biasa, nggak terlalu yang gimana gitu. Udah gue juga aktivitas biasa, gue seperti biasa. Gue ngaji itu pokoknya seminggu 2 kali aja gitu, malam hari Minggu malam Senin sama hari Rabu malam Kamis gitu. Nah kalau di tempat gue itu kalau malam itu belum ada ronda dulu ceritanya, belum ada, maksudnya terus belum ada portal belum, itu masih los gitu, rumah-rumah masih banyak yang kosong, baru beberapa penghuninya baru bisa dihitung lah, baru beberapa orang di rumah itu. Gue nggak sebutin perumahannya ya bang, maksud gue ya emang nggak ini juga kan kita nyebutin sesuatu gitu. Ya udah pokoknya intinya tuh rumah masih banyak yang kosong gitu. Nah seperti hari biasanya berjalannya waktu gitu kan. Nah gue pada saat itu, ini gue lagi sendiri nih bang, gue lagi sendiri. Jadi gue waktu pas jam-jam 8 itu gue disuruh beli nyamuk sama ibu gue, obat nyamuk. Beli obat nyamuk. Itu gue, tapi gue nggak lewat TK nih bang. Gitu, gue nggak lewat TK. Gue jalan lah, gue beli obat nyamuk gitu. Nah begitu gue jalan, gue kan lewatin lapangan bulu tangkis. Nah itu masih rame, ada yang orang main bulu tangkis karena pada saat itu 17 Agustus, bukan 17 Agustus, bulan Agustus gitu. Gue masih inget sampai rekaman gue sekarang nih, otak gue nih, maksud gue pada saat kejadian gue itu gue inget semua, memori kerekam tuh bang ya itulah bang. Udah gue beli obat nyamuk dan itu juga jauh warungnya kan. Ya udah, nah gue pulang itu gue lewat rumah temen gue yang namanya Herlambang. Depannya rumah Herlambang itu kan kosong tuh bang. Depan rumah Herlambang itu kosong, dia ada pohon jambu air gitu. Nah begitu gue pulang, habis selesai gue lewatin gardu, habis gardu gue selesai lewat lapangan bulu tangkis, gue jalan sendiri. Nah gue nggak tahu kenapa, tahu-tahu dari rumah kosong itu ada yang jalan tuh bang. Berhenti gue diem, gue nggak ada perasaan takut apa sama sekali. Tapi itu jelas nyata di pandangan gue, jelas itu lewat embus di antara pohon jambu air. Berhenti lagi gue di situ, gue berhenti, gue diem,
Tapi gue berpikir gini, gue masih inget gitu kan. Tuh orang bisa tembus ya, orang bisa tembus ya, gitu. Gue berpikiran pada saat itu gitu. Udah, gue jalan, begitu pas gue lewat samping, pas jambu air, tiba-tiba ada jambu pada rontok tuh. Lari, baru gue justru takutnya di situ. Justru bukan pada saat dia waktu menampakkan diri, justru gue nggak takut. Pas gue lewat situ jambu pada jatuh, jambu-jambu air, lari gue. Lari, gue teriak sampai rumah, bukain pintu, bukain pintu. Kaget kan nyokap gue kan, ibu gue. Nah, pada saat itu kan bokap gue kan kerjanya di Jakarta nih, sip-sipan. Jadi di rumah cuma nyokap doang sama adek gue. Itu udah, nyokap gue kaget. Kenapa? Enggak, ini aja, apa namanya, di dalam aja. Gue bilang, ya pokoknya gue saking takutnya ngomong aja sampai kayak gagap gitu deh bang. Kamu kenapa? Dia bilang gitu kan menyokap. Di rumah Herlambang. Gue bilang jambu pada jatuhan, nggak ada angin, nggak ada apa. Gue ceritanya begitulah sama ibu gue. Udah kan, gue akhirnya ya sama nyokap gue cuman diinin air aja sih bang. Maksudnya nggak tahu lah, gue nggak bacaan apa nyokap. Iya namanya orang tua ya. Iya, udah diinin air aja udah tidur kamu. Ya udahlah gue tidur. Besok paginya juga biasa. Cuman gue tuh mikir mulu bang, semenjak gue ngeliat kejadian itu, gue apa ya, gue berpikir gini apa namanya, orang malam bisa tembus ya, bilang begitu. Gue masih apa namanya, hayalan gue masih kayak gitu aja gitu. Di luar logika lah. Iya. Udah, gue biasa aja nggak. Ya hari-hari berlalu, gue main segala macem, namanya masih anak-anak bocah gitu. Nah ini gue pas selesai gue main gundu ceritanya. Jadi di dekat TK itu ada warung nasi uduk. Nah dia punya orang Betawi asli bang. Dia ada halamannya tuh bang. Iya ada. Maksudnya teras gitu. Yeah. Terasnya teras tanah gitu. Gue pulang main gundu sampai sore tuh, gitu kan. Pulang main gundu gue sampai sore udah nggak ingat waktu dah. Baju gue udah dekil, dalam macem namanya bocah kan anak-anak. Udah mau maghrib, udah pada sepi gitu kan. Gue baru pulang, ya mencar sih, ada yang ke kampung. Gue kan bergaul nggak cuma mana komplek sama anak kampung gitu. Ada yang pulang ke kampung, ada yang pulang ke komplek gitu. Nah karena gue pikir masih belum terlalu gelap, ya kan, masih suara-suara tahrim muazan gitu kan, masih udah kedengeran. Dilanggar-langgar dulu belum ada masjid, gitu kan. Udah, nah begitu pas gue lewat TK, gue denger tuh bang sayup-sayup. Ada yang pernah nggak denger lagu ini? Dung kepala lindung. Wah, gue kaget tuh bang. Gue kagetnya maksudnya apa ya? Kayak senandung gitu ya bang? Iya. Gue ngeliat dong, otomatis gue nengok ke TK dong, gitu. Gue nengok ke TK gitu kan. Gue liat ke TK, nggak ada. Suaranya hilang tuh bang. Suaranya hilang. Tapi gue nggak sama yang kejadian ke-1, kedua, ketiga, gue nggak ada rasa takut gitu. Nggak ada untuk apa sih namanya kabur pada saat itu gitu. Gue pokoknya gue dengar suara begitu, senandung begitu. Diudik hujan di sini mendung. Nah, gue lihat ke belakang lagi, siapa? Lo tau nggak di TK kan tuh ada kayak ayunan bang? Iya. Ayunan sama yang muter gitu tuh. Yang muter yang begini, kalau ini muter. Nah yang muter itu muter tuh, tapi muternya nggak kenceng, pelan aja. Udah di situ yang namanya jalan, gue nggak lari, gue jalan nunduk aja. Lari lah gue pulang, bukannya lari, maksud gue jalan gue cepetin aja gitu, karena masih siang, gue nggak mungkin lari gitu. Itu siang-siang itu mas? Siang gue nggak lari, cuma jalan cepat, krosok. Bukannya siang, maksud gue tuh mau maghrib. Mau maghrib kan tadi gue udah bilang mau maghrib bang, bukan siang. Udah gue tapi ini nggak cerita ke nyokap gue, karena gue nggak, gue cuma yang segitu masih ada yang orang nyanyi. Udah lah, gue biasa, gue
gue nggak pikirin tapi tetap ya namanya gue masih anak-anak, masih bocah ya, gue cuma masih berpikir itu apaan sih. Cuma pada saat ini kan gue baru engan ya, maksudnya gue sama hal-hal yang gaib gitu kan. Maksud gue, oh ternyata mungkin itu sesuatu penampakan jin atau apa, itu namanya kita masih kecil kan. Ya untuk cerita gue saat ini sih yang bisa gue bagi pengalaman kecil gue ya itu aja, lalu gue share ke lu. Mungkin kalau next, kalau ada waktu, mungkin gue ini deh akan cerita. Ya udah sih Bang, itu aja. Thank you banget ya Bang Andri. Diminum dulu Bang Andri. Waduh, cukup merinding juga nih Bang Andri nih. Nah, bisa nggak Bang Andri, kalau saya tanya nih, pada saat itu situasi memang sekitar tahun 80-an kali Bang Andri ya? Itu saya masih ingat antara 84-85. Oh, berarti masih sepi kali ya Bang Andri? Sangat sepi Bang. Itu lampu udah nyala tuh Bang Andri? Belum. Belum, telepon belum masuk, PLN belum masuk. Jadi PLN pun adanya kalau sore, jam 5 tuh udah bisa nyala tuh. Berarti kalau menjelang maghrib kayak suara-suara binatang itu paling banyak tuh. Bukan banyak lagi. Suara ini Bang, apa? Tonggeret tau kan Bang? Iya. Iya. Masya Allah. Oke Bang Andri, kesimpulannya Bang Andri. Ya itu aja Bang, namanya apa sih namanya, hal gaib itu emang ada, tergantung kita menyikapinya gimana. Udah kalau menurut gua ya gitu aja sih Bang. Oh gitu, yang penting dia nggak mengganggu kita, kita pun nggak mengganggu dia gitu Bang. Istilah katanya nafsi-nafsi, walaupun di dunia lain, kita di dunia lain gitu Bang ya. Oke, bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, silakan klik ke tombol subscribe, nyalakan notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.